Oke, selamat malam. Balik lagi kita di channel ini dan kita ngomongin bola. Eh, Tepatnya baru sekali ini kita ngomongin bola karena kalau kemarin kan cuma kita main game aja, main game bola. Cuman gue belum pernah ngomongin sesuatu yang ini enggak, gue bukan review apa namanya match atau apapun. Cuman gue di channel ini kayak gue mau bikin cerita mengenai, bukan cerita ya, konten mengenai sepak bola gitu. Mau ngomongin jersey, sepatu sih udah beberapa kali gue ada review ya di channel gue yang ini. Cuman kalau masalah jersey ataupun apa apa kayaknya seru nih kalau kita bakalan ngomongin itu. Oke, pertama gini, gue mau cerita. Pas video ini diambil, eh, Indonesia itu lagi masuk Piala AFF, dan kita ini lagi semifinal lawan Singapura, dan kemarin habis kita ngalahin Malaysia 4-1, dan itu buat gue luar biasa, dimana Indonesia uh, permainannya tuh mulai sekarang ketika dipegang sama coachnya yaitu Sintayong tuh itu luar biasa menurut gue. Dari segi fisik, dari segi teknik bermain sih yang gue ngeliat banget tuh, yang kayak wah ini gila, ini udah berubah gitu dibanding dulu-dulu gitu. Bukan dulu-dulu kita jelek juga sebenarnya, bukan jelek, tapi kita mungkin secara teknik permainan masih di bawah negara-negara lain atau apa. Tapi nggak apa-apa, itu yang dulu-dulu aja. Yang penting sekarang timnas lagi bangkit, dan semoga gue doain timnas bisa menang Piala AFF. Mungkin gak usah menang Piala AFF dulu deh. Pas habis video ini tuh mudah-mudahan dia menang lawan Singapura aja di leg kedua, dan itu gue doain aja. Maka itu gue pakai jersey timnas. Ini bukan jersey Mills tapi ya tetap keren, timnas gitu. Nah, oke, gue lagi pengen ngomongin soal baju bola. Baju bola. Jadi gue itu dari dulu memang bukan koleksi. Kalau koleksi gue nyari sampai hunting yang apa namanya, yang vintage yang dulu mungkin gue cari. Tapi pada dasarnya enggak. Gue pada dasarnya memang suka desain jersey baju bola gitu, mau yang replika ataupun yang player issue. Dan beberapa kali memang gue suka main bola gitu, main futsal lebih tepatnya, lebih seringan. Jadi gue senang dengan baju bola. Gue tuh mulai suka jersey tuh kayak tahun berapa ya, gue lupa. Tahun 2016 kali ya, atau enggak, sorry, 2014an gue mulai beli baju gitu. Dan buat kalian tahu kan, gue sukanya itu sebenarnya Manchester United. Untuk Liga Inggris ya, Liga Inggris gue sukanya Manchester United. Untuk Liga Spanyol gue sukanya Real Madrid. Untuk Liga Italia gue sukanya Juventus. Lu kalau lihat di belakang ini Juventus. Dan sebenarnya Juventus tuh gue suka sama ini, bukan apa namanya, Giorgio Chiellini itu gila tuh, back keren banget. Dan posisi gue kalau main tuh biasanya kalau di futsal anchor, kalau nggak di bola gede ya back gitu. Karena gue nggak bisa lari jadi gue jaga pertahanan aja lah gitu, karena skill gue pas-pasan banget. Oke. eh tapi gini, eh di konten jersey ini gue tuh lebih suka ngomongin mengenai custom jersey. Jadi jersey kayak gini biasanya kalau gue punya selera sendiri ya gue bikin sesuai apa yang gue pengen gitu. Kalau gue sih membahasakannya adalah menikmati jersey gue gitu. Jadi gimana gue bisa mengcustom kayak misalkan gini deh, jersey nih kayak gini. Ini kan jersey timnas. Lalu ada fontnya, ada name setnya, ada nomor punggungnya gitu kan. Nah itu kan biasanya ada default settingnya dari, atau default apa namanya, desain awal dari aparelnya. Misalkan kalau ini ya, sorry, kalau lu melihat ada tulisannya begini ya, mungkin dari sananya dari Nike-nya ya begitu name setnya.
Jadi lu nggak bisa, bukan nggak bisa, jadi ya defaultnya kayak gitulah. Gue jadi belibet ngomongnya, tapi lu paham kan maksud gue kalau defaultnya begini ya begini gitu. Nah tapi gue tuh akhir-akhir ini dan oh ya sorry, sebelum masuk ke sana, jersey yang gue pakai ini bukan jersey yang original yang asli banget gimana, cuman ya gue suka aja beli beli baju yang apa namanya, bahasanya apa ya gue lupa, kualitas original apa sih itu, pokoknya kualitas ori lah gitu. Mungkin orang bilang kayak KW satunya atau KW super ya lah, ya mungkin kayak gitu gitulah yang gue pakai karena dari segi budget masuknya yang itu gitu. Kalau yang jutaan-jutaan itu kayaknya gue mau tapi belum 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 saatnya kayaknya gitu. Nah balik lagi ke custom jersey itu. Nah custom jersey ini gue sih sebenarnya pengen ngajak kalian ya, kalau kalian suka juga sama jersey, kalian mengcustom jersey kalian sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Misalkan gue punya, gue nggak bisa tunjukin, ada di dalam lemari sih. Jadi ada jersey Portugal gue, nggak gue kasih name set tapi gue kasih logo di dadanya. Ini apa sih namanya, patch untuk apa yang pemenang FIFA World Cup kalau nggak salah. Jadi ada yang emasnya di sini gitu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh jadi sangat seru nggak sih, kayak lu punya jersey lo meskipun orang lain punya, tapi secara desain lu ngedesain sendiri atau lu mengcustom sendiri, dan yang punya jersey itu cuma lu doang gitu kan. Kayak seru banget gitu sih, kayak lu punya jersey yang kayak kalau di lapangan orang akan mikir ini jersey yang mana ya, ini tahun berapa ya. Kalau misalkan gue pakai ini kan orang akan tahu kayak dari name setnya aja emas, pasti akan tahu oh ini yang 2016 2018, oh ini yang 2017 2018, atau ini yang 2020 2021 kayak gitu, orang akan tahu langsung. Tapi kalau lu di lapangan beda tuh kayak akan sangat seru nggak sih kalau misalkan kita punya di channel ini. Makanya gue ajak kalian kalau kalian pengen punya custom jersey gitu, lu komen aja di bawah. Mungkin lu pengen gue bisa lihat jersey apa yang lu buat gitu. Nah oke, itu udah gue bahas. Yang kedua adalah gue pengen review sedikit mengenai jersey Manchester United. Jadi gini, gue tuh beli baju ya, baju bola gitu apa aja. Kadang-kadang gue beli Hotspur, gue kadang-kadang beli Arsenal, gue kadang-kadang beli Inter Milan, AC Milan, apapun gue beli. Ya, pokoknya sedesainnya gue suka ya gue beli gitu loh. Kalau desainnya gue suka meskipun timnya tim rival gitu ya, kayak gue sekarang sih lagi ngincer ini agak konyol sih, cuman gue lagi ngincer jersey Liverpool yang waktu ngalahin Manchester United 5-0. Walaupun gue rada kesel sih karena Man United kalah, tapi gue suka banget sama desain bajunya. Dan mungkin kalau nanti gue pengen sih review bajunya, dan gue nggak tahu gue pengen gue bikin kayak gimana. Nah, mungkin kalian bisa komen nanti di bawah kalau mau lihat jersey-nya kalau udah ada dan mau gue buat apa gitu. Nah tadi sampai mana ya, kok gue lupa. Jadi kan nah review baju ini review baju gue lupa. Jadi review baju ini sebenarnya gue udah punya baju MU yang apa namanya, yang home away, yang ketiga enggak, yang versi UCL yang tahun ini enggak. Pokoknya gue kalau tim macam Juventus, Real Madrid sama Manchester United, tiga itu pasti gue beli jersey-nya. Mau cuma 1 biji atau 2 biji terserah, pokoknya dari 3 klub itu pasti 1 gue beli gitu. Misalkan tahun ini Juventus ada jersey-nya yang home bagus, ya gue beli yang home. Atau kalau terus yang away sama yang ketiganya kurang bagus, ya gue nggak beli, gue nggak ambil. Tapi kalau Manchester United gue pasti ambil 2, antara itu home away atau dia yang ya pokoknya yang mana yang modelnya paling bagus dah gitu kan. Kadang-kadang Manchester United kan suka ngeluarin baju yang merah aja gitu, nggak
nggak ada kayak tahun ini kan sebenarnya nggak terlalu spesial banget ya modelnya, kayak merah putih di sini sama di sini, udah nggak ada apa-apa lagi. Dan tapi gue beli yang itu karena Cristiano Ronaldo masuk ke MU lagi, dan kayaknya spesial aja gitu tuh jersey. Walaupun sebenarnya dari segi desain tadi gue nggak mau ambil, cuman gue pikir kayak ada memori yang baik gitu, jadi gue ambil aja gitu. Oke, itu udah gue bahas juga. Gue mau review jersey training, jersey apa latihannya MU. Kenapa gue ambil jersey ini, ntar gue ambil. Ini jersey yang ketiga jersey latihannya ya. Kenapa gue ambil ini? Tadinya gue nggak mau ambil, gue pikir terlalu sebenarnya gini, gue tuh suka banget sama jersey yang polos, kayak ini polos, ini juga polos. Banyak dari klub-klub lain ini juga sebenarnya Juventus ada polos, tapi karena memang warnanya hitam putih jadi ya ada gradasinya, jadi kayak ada motifnya, padahal mah sebenarnya kayak polos dong jatuhnya. Nah jersey ini tadi gue nggak mau ambil, cuman gue pikir pas gue yang bikin gue kaget ketika Cristiano Ronaldo balik adalah ketika gue lihat foto Ronaldo mau latihan terus dia pakai baju ini, dan itu keren banget sumpah. Dan tadi pas gue ke tempatnya, ke toko yang jual ini, gue sempat lihat barangnya dulu. Tadi gue mau ambil apa enggak ya, cuman kayak sayang gitu kan. Tapi gue banyak pertimbangan untuk beli karena gue nggak punya jersey Manchester United yang hitam. Yang biru gue punya yang tahun ini, putih juga punya yang tahun kemarin. Jadi kayaknya kalau hitam gue nggak punya, kayaknya sayang aja gitu. Karena gue memang udah komit nggak bakal ngambil jersey Manchester United yang mana, yang biru, yang ininya kuning nih. Itu gue kayaknya nggak akan ambil, dan gue akan ambil jersey training tuh ada dua yang gue suka sebenarnya. Jadi sebenarnya gue bukan ngincer yang ini dulu. Jadi gue sebenarnya gini. Pertama gue ngincer ini tapi tiba-tiba keluar jersey yang versi UCL yang trainingnya, yang untuk latihan, dan itu bagus banget. Di sininya kuning, strip Adidasnya kuning dan ada hitamnya di sini, jadi keren banget menurut gue. Dan kayaknya itu akan jadi pembelian gue selanjutnya setelah ini gitu. Akhirnya ya udahlah, gue pikir nanti aja beli deh kalau misalkan barangnya udah ada, dan situ juga tadi belum ada. Nah itu gue putuskan gue ambil ini dulu. Dan ini kenapa gue ambil ini dan nggak gue kasih nama. Tadinya di video ini pengen gue kasih lihat kalau ini gue custom, yaitu gue bukan custom ya custom lah. Pengen gue kasih nama di sini, pengen gue kasih tulisan apalah pokoknya, tahu gue kasih name set yang unik gitu. Gue tadi pengen kasih nama Cristiano Ronaldo di sini, cuman gue pikir jersey itu kan gue kurang sukanya adalah dengan jersey klub ya. Jersey klub dia ada sponsor. Nah sponsor itu kan di sablon nih kayak gini. Sablon itu menurut gue mengurangi umur dari pemakaian jersey. Kenapa? Karena ketika menurut gue ya, kayak jersey itu sponsornya rusak, ya udah itu kayak jadi kayak jersey udah bekas gitu, kayak udah jelek gitu lah. Dan lebih baik di museumin aja nggak sih gitu, kayak lu simpan aja buat koleksi lu gitu, jadi kayak nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah jersey yang polos begini nih yang bikin kayaknya biasanya gue bakalan sering beli gitu. Kenapa gue tuh lebih sering beli jersey tuh polos yang nggak ada apa-apanya. Yang kayak ini tuh sebenarnya karena ada namanya aja, gue pengen ada namanya, jadi gue kasih nama. Kalau enggak sebenarnya gue pengennya lebihnya senangnya polos gitu, polos kayak gini. Kenapa? Karena gue bilang tadi umurnya lama gitu. Umurnya lebih tergantung nyablonnya sih sebenarnya. Gue pernah punya baju Chelsea yang baru, yang kemarin dia menang UCL. Gue baru datang barang, tiba-tiba malam gue main futsal, gue pakai tuh baju tulisannya kayak gini nih, langsung hilang.
langsung bukan hilang ya, langsung hitam-hitam gitu, rusak gitu. Tapi itu gue nggak paham, padahal waktu itu gue beli pas tahunnya, bukan pas udah 2-3 tahun ke depan, tapi udah pas tahunnya. Dan gue kayak, wah ini jersey, main jersey tuh nggak enaknya gitu, kayak rusak gitu. Dan gue kira tuh ini putih loh mengenai jersey ini. Tadi gue pikir tuh jersey ininya logonya tuh putih, ternyata silver. Dan ini yang bikin gue tambah naksir tadi di toko aja, kayak udahlah ambil gitu. Dan Adidasnya juga putihnya juga putih ya, mirip-mirip lah, putih-putih silver gitu. Dan ini jersey gede loh, gue kaget. Gue pikir gue bakal pakai XL atau L, karena biasanya kan jersey training harusnya agak ngetat ya, tapi ini nyata malah gede. Dan ini gue ambil ukuran M. Tumben gue pakai M karena gue lagi gendut sekarang. Kalau enggak mah sebenarnya gue S. Enggak lah, bohong. Enggak, M sebenarnya, harusnya M benar, cuman di M ini aja ini gede gitu. Jadi gue nggak mau ambil L, takut kegedean. Dan gue pikir tuh logo strip 3 nya ini tuh timbul kayak gini loh. Kalau lu pernah pegang jersey Juventus nih, lu akan tahu kayak gimana sih. Ternyata nih enggak, ini kayak bahan ternyata. Dan gue tadi kaget, gue pikir ini bakalan disablon sama dia, ternyata bukan disablon. Untungnya bukan disablon. Jadi kalau disablon ya jadi ngapain gue beli yang polos gitu, artinya kan umurnya jadi berkurang juga. Cuman dan gue lihat ini bahan, jadi ketika lu main futsal atau main bola kan lu suka gitu-gitu kan, suka apa ngelap-ngelap keringat ke baju. Nah itu sebenarnya rusak, apalagi kalau lu kasih logo champion, Liga Champion di sini, atau lu kasih patch apapun dan lu ngelap-ngelap begini tuh rusak. Nanti deh kalau di video lain ada gue kasih lihat rusaknya apa, karena gue punya Manchester United yang putih, gue kasih logo itu, terus gue suka ngelap keringat di situ, jadi kotor, jadi rusak, jadi hancur. Nah di sini ada tekstur ini nih, lucunya nih di jersey ini nih. Gue pikir tuh tadi cuman polos aja gitu, baju kaos polos, ternyata ini ada, ini menarik nih, ini keren nih, ini gue suka nih kayak gini nih. Cuman gue nggak tahu ini akan jadi ngeganggu apa enggak, karena tadi pas gue pakai agak, karena gue nya nggak biasa kali, jadi suka kayak gatel gitu di sini, kayak ngeganggu gitu, karena bahannya beda dari kaos biasa. Kayak gini kan kosong nih, ada. Dan ini keren, ini buat gue keren sumpah. Dan kalau kalian yang nonton dan suka jersey ini, lu mendingan beli. Dan coba deh kalau lu pengen custom, ini akan keren banget. Ini karena gue nggak mau custom aja yang ini. Tapi kalau kalian mau custom, ini akan keren banget sih. Entah lu kasih patch FIFA di sini, entah lu mau kasih patch champion di sini, atau lu mau kasih name setnya misalkan jangan name set biasa, maksud gue. Jadi jangan cuman putih Ronaldo gitu, mungkin kasih patch name set warna kuning lah, emas sih kayak keren sih kalau lu kasih logo name set emas di belakang dan nama lu atau nama yang unik lah gitu. Jadi ketika di lapangan lu tampil beda. Oke, nah kalau gue mau ngegulung dulu. Nah gue mau ngebahas soal jersey yang di custom, bukan custom ya, tapi your own jersey gitu. Jadi gue bahasanya masih bingung, mungkin kalau lu punya saran lu kasih tau gue aja, kayaknya serunya apa nih. Oke, ini waktu itu ini adalah salah satu jersey udah lumayan lama tapi masih di dalam plastik, dan gue suka dengan modelnya. Sebenarnya gue awalnya nggak suka karena ini jersey Real Madrid. Gue awalnya nggak suka, kayak jelek aja gitu, warna pink dan enggak, warna hitam ada pinknya gitu. Terus setelah gue lihat-lihat keren gitu, sampai gue beli celananya. Biasanya kalau baju sampai gue beli celananya itu emang bagus banget. Biasanya karena gue suka banget, kan bagus banget, gue suka banget gitu. Oke. Nah
ini, nah, gue kasih lihat celananya dulu. Jadi sebenarnya gue beli banyak cerita aneh sih beli kayak ginian. Nah ini yang ini nih, karena gue beli celananya nih. Tuh. Dan celananya yang lumayan gede. Jadi gue ambil. Tadinya ada yang ukurannya kecil nih kayaknya. Jadi kayak sayang. Dan biasanya, ini keren sih. Walaupun tetap ya di dalam hati gue ini agak norak bajunya, cuman tapi keren. Norak dalam arti bagus, dalam arti positif ya, kayak ngejreng gitu. Menor kalau cewek tuh menor gitu, cuman keren. Cewek kan menor juga cakep gitu, ada yang cakep gitu. Nah ini gue beli agak aneh. Jadi gue waktu itu sempat beli lagi makan di warteg gitu kan, terus tiba-tiba ada anak kecil lari main bola gitu kan. Dia dia pakai baju ini, dan tapi buat anak kecil, yang kecilnya. Tapi yang gue heran adalah dia nyablon namanya sendiri di belakang. Mungkin orang tuanya yang beliin, mungkin bapaknya yang bawain kali dari mana gitu. Tapi ada name setnya, dan gue tahu karena gue pernah beli ini buat temen gue ya. Gue pernah beli ini buat temen gue, dan gue kasih nama, dan dikasih namanya warnanya pink, sesuaiin lah sama ini gitu kan. Tapi gue nggak ada senang tertarik banget, nggak ada tertarik kayak gitu ngelihat jersey ini dikasih name set pink, kayak biasa banget gitu. Tapi ketika gue ngelihat anak itu pakai baju ini, tapi name setnya, nah ini yang unik nih, name setnya dikasih warna putih. Entah itu karena salah atau karena kenapa, pokoknya warna putih. Tapi gue jadi naksir banget. Itu nomor 7, nama anak siapa gue gak kenal. Mungkin gak usah gue sebutin lah, ntar anaknya ini lagi dicariin bapaknya lagi di YouTube ini. Nggak, tapi dia ganti warna putih. Kayaknya sih karena salah deh, bukan karena atau nggak ada, mungkin yang tukang nyablonnya nggak ada warna pink, jadi udah putih aja pak, nggak apa-apa gitu. Tapi ini jadi keren banget nih kalau lu mau lihat. Kalau menurut gua ya, ini sorry, tulisannya kebalik. Tulisannya Sergio Ramos, nah, nomor 4. Dan ini menurut gua jadi keren banget karena warna putih. Jadi ada kontrasnya sendiri gitu. Putih. Keren. Sergio Ramos. Tadi padahal gue gak suka sama jersey ini. Satu-satunya gue suka dari jersey ini adalah ketika itu gue jadi habis beliin temen gue pikir apa gue beli juga ya. Tapi kayak sayang gak sih beli dua. Itu mending gue beli yang putih. Yaudah gue beli yang putih waktu itu. Ini yang gue suka dari jersey ini cuma satu, karena logonya. Sorry. Nah, dari logonya doang. Logonya tuh disablon gitu, tapi percaya sama gue apa yang gue omongin tadi, bahwa jersey ini akan menjadi jersey paling cepat umurnya untuk dipakai, karena Adidasnya di bordir ya. Tapi ini dan tulisan ini dan nama belakangnya itu umurnya pendek. Nggak mungkin kalau sablon nama nggak terlalu masalah ya, karena di sablonnya juga baru. Tapi kan ini kita nggak tahu. Ini ada yang lecek aja, gue udah males tuh makanya, karena jadi kayak walaupun orang nggak ngelihat ya, tapi kayaknya aneh aja gitu, udah lecek gitu. Dan ininya nih kayaknya akan cepet copot logo Madridnya. Dan kalau logo Madridnya udah copot, udah pasti udah jadi udah jelek gitu kelihatannya. Aneh. Walaupun sebenarnya gue suka logo Madridnya sih, cuman ya udahlah. Dan bajunya hitam. Gue jarang pakai main bola pakai baju hitam, kecuali yang mana ya, gue terakhir pakai baju hitam mana? Gue seringnya yang warna-warni gitu. Nah itu maksud gue jersey, punya custom jersey. Ada satu lagi jersey yang mau gue tampilin ke lu. Ini sebenarnya gue bilang tadi kalau gue tuh sebenarnya pakai jersey
dari mana aja gitu. Kalau gue suka desainnya dan atau desainnya bagus, ya gue ambil. Atau ada pemain yang gue suka di situ, misalkan kayak jersey ini nih, gue suka dengan, ayo baca coba, ayo siapa, Marco Materazzi. Nah, gue sih sebenarnya gue nggak terlalu tahu Marco Materazzi itu gimana cara mainnya, karena setelah dia pensiun gue juga belum begitu senang bola banget dulu. Gue nggak tahu dia pensiun kapan, gue lupa. Tapi ya gue nggak terlalu paham soal dia. Tapi kalau gue nonton klip-klipnya dulu tuh keren aja gitu, kayak Matrix, Machiavelli, dia bad boy banget lah. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Sergio Ramos kali ya, atau mungkin lebih sangar, gue nggak tahu. Nah, ini adalah jersey Inter Milan. Ini setahu gue ini tahun 2019-20 kalau nggak salah gue lupa, kurang lebih ya. Mungkin lu cari aja yang motifnya kayak begini, yang ada list putih dan tangannya putih ini. Nah kenapa ini serunya kenapa gue mau ajak kalian untuk mengcustom jersey kalian kayak gini. Ini serunya, jadi gue lagi ada di satu toko, gue cerita ya, ada satu toko jersey langganan gue. Dia itu memang jualan barang-barangnya agak lama, jersey-jerseynya agak lama. Kayak tahun ini dia baru ada ini baru ada tahun ini kalau nggak salah. Jadi dia barang-barang lama yang mungkin nggak kejual atau udah agak busuk gitu, udah agak jelek gitu, baru dia jual dengan harga murah banget lah. Mungkin nggak usah gue sebutin deh, lo tau lah berapa duit harga jersey yang udah lama kan. Nah gue tadinya nggak naksir sama ini, jadi seminggu sebelumnya gue udah kesini, udah ke toko ini, udah lihat udah ada jersey ini, udah baru muncul. Tapi gue pikir ngapain gue beli Inter Milan, gue nggak suka amat, dan gue suka Juventus, ngapain gue beli gitu kan. Tapi gue emang ada pikiran untuk beli jersey Inter Milan karena gue pengen gue tuh suka bikin apa foto-foto jersey gitu loh, karena kan fotografer kan. Asik. Jadi gue pikir Inter Milan tuh harus punya, karena gue punya AC Milan, punya Juventus ya kan, 3 besar di klub Serie A, jadi kayaknya penting untuk punya gitu. Akhirnya gue pikir, dan gue tuh nggak suka sama jersey ini karena gue pikir ada alis putih ini tuh jelek banget menurut gue. Awal tuh jelek banget, kayaknya gimana gitu ngelihatnya, ngeganggu model gitu. Tapi suatu ketika, jadi pas gue lagi lihat-lihat di sana, gue megangin jersey ini karena gue bingung mau beli yang mana, terus gue pegangin. Nah bahannya ini, kalau lo tahu, sorry kalau di sini kayaknya nggak kelihatan ya, karena di sini bahannya mengkilap gitu loh. Dan mengkilapnya ini ngingetin gue dengan jersey tua. Jersey tua tuh bahannya tuh agak, gue nggak ngerti bahan ya, tapi bahannya kayak gini lah kurang lebih, maksudnya nyala gitu di mana, kalau kena sinar nih nyala gitu. Dan gue pikir ini kalau gue bikin ala retro, ala zaman dulu mungkin akan keren gitu. Gue nggak terlalu tahu jersey tua karena gue nggak koleksi juga. Tapi kalau gue ngelihat begini, gue nggak tahu ya, ini lu boleh pendapat lu beda, tapi gue kalau ngelihat begini oke, jersey zaman jebot gitu, kayak tua gitu. Karena kenapa? Karena ada nomor 23 nya di sini gitu. Dan tadi gue pikir warna apa ya yang name setnya yang keren, karena gue bingung mau warna apa, mau warna putih udah biasa. Tadi mau gue warna emas, tapi warna emas gue pikir
kayaknya akan mati warnanya kalau lu kasih warna emas di belakang sini. Akhirnya gue pikir ada satu, kalau lu ke Instagram gue ada satu highlight atau sorotan yang di Instagram itu, yang dari Snapgram itu mengenai sepak bola. Di yang gue upload tentang sepak bola biasa gue masukin ke situ. Itu ada fotonya yang ikonik banget dari Rui Costa deh kalau nggak salah, yang pemain AC Milan, sama Marco Materazzi. Waktu dia lagi tanding, terus tiba-tiba ada penonton tuh pada lemparin flare nyala-nyala itu loh. Terus dia Marco Materazzi tuh yang kayak lagi nyender gitu ke Rui Costa. Dan itu ikonik banget, dan itu gue jadiin DP-nya. Dan gue keinget, jadi kayak gue bikin kayak begini aja ya. Karena seingat gue walaupun bukan kuning kayak gini ya, tapi kuning apa sih namanya, kunyit ya, kuning kunyit gitu, kayak jahe gitu, walaupun warna-warna kayak gitu. Jadi gue pikir apa gue bikin aja kayak gitu ya, kan akan keren banget sih menurut gue. Dan gue nyoba aja karena baju ini nggak mahal-mahal banget, harganya udah turun. Udah gue beli aja, terus gue kasih name set ini, dan hasilnya ya gini. Nanti gue kasih, tapi gue nggak mau ngedit, males gue ngedit. Ya pokoknya lu melihatnya seperti ini lah. Nah, gue nggak usah ngedit lah, di sini langsung mau gue upload. Dan ini jadi keren. Tahu nggak ini gue dapet inspirasinya dari mana? Dari AFF 2010. karena sekarang lagi lagi Piala AFF juga, Indonesia masuk dan ada nilai baik, kita masuk ke semifinal. Jadi gue pikir ini akan keren sih. Gue ingetnya kayak gini, kayak inget Hamka Hamzah. Kalau di name set dulu kan ada name setnya, tapi kalau ini kan di bawah nih, ini di atas kan, dulu di atas ini. Dan gue meniru itu, keren kan. Nah itulah asiknya kalau lu nge-custom jersey, karena lu jadi punya mainan sendiri. Kalau gue jadi punya kesenangan sendiri. Gue meskipun yang tukang nyablonnya mungkin agak bingung, lah kenapa ini warna kuning, perasaan biasanya warna putih orang pada nyablon ya. Tapi kita sesenang-senangnya kita harus senang yang pokoknya sesuai kita. Dan kalau mungkin lu ada yang nonton video ini, ada yang tertarik, lu komen aja kalau lu ada sevisi misi sama gue, ada lu sepemikiran sama gue. Bahkan iya ya, gue pengen tuh punya jersey yang sebenarnya jersey ini, tapi name setnya sebenarnya kerennya warna warna merah, warna pink, warna ungu atau warna apapun. Tapi lu mungkin mikir, ya gue aneh dong ntar kalau misalkan belang sama orang lain gitu di lapangan. Akan aneh dong kalau misalkan jersey gue jadi ibaratnya kayak belang belentong gini kan, kayak aneh gitu. Cuman sebenarnya kalau menurut gue, kalau lu punya dasar yang baik dalam ini, jadi gini, lu nge-custom ini juga bukan ngasal. Lu juga punya buah pemikiran yang bisa, kalau ditanya kenapa begini ya, lu bisa jawab gitu. Lu bisa pertanggungjawabkan apa yang lu buat gitu. Ya nggak seberat itu sih. Tapi kalau misalnya lu seneng, kenapa misalkan ini gue nggak tahu gue pakai main apa enggak, karena ini keren sih menurut gue, nggak usah dipakai karena ngeri gue main. Tapi gue pengen sih punya foto lagi pakai baju ini lagi main. Tapi misalkan di lapangan ada yang tanya, kok bajunya warnanya aneh ya, kuning gitu, ya jawab aja gue suka gitu, emang selera gue begini gitu, emang gue suka begini. Kalau misalkan lu punya ini, lu mau ganti warna merah, terus ada orang tanya, kok warna merah ya bukannya putih, ya emang gue suka gitu kan. Atau kok ada nama di dadanya ya, ada di punggungnya, punggung ada di dada sininya ya, perasaan kayaknya nggak ada deh tahun-tahun ini. Ya emang gue mintanya begitu gitu. Dan itu
seru menurut gue. Mainan jersey kayak gini seru karena lu punya nilai sendiri dan lu nggak harus terikat oleh default setting jersey itu sendiri. Nggak harus, kalau kayak ini putih nggak harus putih sebenarnya, lu bisa ganti warna kuning, lu bisa minta ganti warna kunyit, minta warna merah, sesuka hati lu, free, bebas. Dan itu yang pengen gue ajak ke kalian, semoga kalian mau seru-seruan nih main kayak gini ya. Dan ini salah satu contoh dimana ini yang bikin gue senang sih dengan mainan jersey gini. Biasanya harus default, dan ini keren. Menurut gue ini jadi keren karena gue custom sendiri gitu. Oke. Dah, mungkin kalian udah sih, kayaknya udah setengah jam kalau nontonin gue, 40 menit nih video. Tapi ya udahlah, santai. Kalau misalkan lo males nonton juga ya nggak apa-apa, gue nggak maksa lo buat nonton. Tapi at least kalau lo ada yang sepemikiran sama gue, ayo kita mulai bareng-bareng, kita mainan ginian. Ini seru nih, ini akan seru. Gue yakin kalau banyak orang seru. Misalkan lo punya apa jersey apa, lu pengen edit kayak gimana ya, lu pengen custom kayak gimana ya, itu akan seru gitu. Dan mungkin habis ini video ini gue mau review jersey kalau udah dapet ya Liverpool, ya Tuhan, walaupun itu pengen gue copot aja sih logo Liverpool. Nggak bohong, canda. Nggak, tapi itu keren. Dan walaupun itu Liverpool ngalahin Manchester United 5-0, tapi ya udah, it's okay, itu bagian dari permainan, nggak ada masalah. Dan mungkin kalau nanti itu gue buka kolom komentar aja kali ya, buat jersey Liverpool itu mau diapain gitu. Mau, kan gue belum ada gambaran nih mau gue apain. Mungkin ada tulisannya, mungkin gue bisa tulis Steven Gerrard dengan name set yang aneh, atau tulisannya aneh, atau gimana. Habis makan gue. Jadi ya kalian nanti deh pokoknya pasti video itu aja gampangnya. Oke, dan itu aja mungkin untuk video hari ini. Oke. Thanks for watching, terima kasih udah nonton. Dan sekali lagi untuk Indonesia, semoga bisa angkat piala untuk AFF 2021 ini atau 2022 ya, gue nggak tahu, mungkin menangnya kapan. Pokoknya mudah-mudahan menang, gue doain banget mudah-mudahan menang. Gimana, timnas Indonesia ini kebanggaan kita semua, dan kita harus dukung, kita harus support, mau bagaimanapun hasilnya. Hasil itu bukan lagi masalah, tapi bagaimana kita memainkan sepak bola itu. Dan menurut gue Indonesia menang atau nggak menang di ajang ini, setidaknya kita punya catatan yang baik dari segi permainan, dari segi mental, dari segi fisik, dari segi strategi. Itu udah luar biasa. Dan semoga ini terus turun temurun untuk teman-teman yang nanti pemain-pemain timnas selanjutnya. Dan ya, kita rakyat Indonesia cuma bisa doain semoga bisa menang gitu. Dan gue bilang tadi, semoga bisa turun temurun dan gak hanya di satu generasi yang bagus, tapi semoga generasi ke bawah justru semakin bagus gitu. Oke. Ya udah 40 menit kalau lo nonton. Ya terserah kalau mau nonton sampai habis atau lu skip ya terserah. Oke, bye. Selamat malam semuanya.